Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mubarak ini. Ini taman surga Allah di muka bumi. Nabi mengingatkan kepada para sahabat Nabi, yang itu juga untuk kita. Kalau kalian berjalan di muka bumi, kalian dapatkan taman-taman surga, Riyadul Jannah. Mampirlah kalian di situ. Jangan biarkan majelis itu terlewat kecuali kalian mampir di situ. Ini hidangan yang luar biasa. Maka ambillah mastata'tum semampu kalian. Jangan sampai kalian tidak makan. Ini tempat kasih sayang. Bahkan majelis ini hadirin, Allah tidak membiarkan satu pun yang hadir di tempat ini kecuali semua akan pulang dengan kebahagiaan, dengan keberuntungan, dengan keselamatan, dengan rahmat, dengan maghfirah dari Allah Rabbul Jalil, dan bonusnya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di tanggal, alhamdulillah. Biasanya di masjid-masjid lain mereka nggak ngomong tanggal Hijriah, tapi tanggal Masehi. Kelihatannya di sini banyak orang nganggur. Kan yang paling hafal tanggal Masehi itu orang-orang kantoran, anak sekolah, kan begitu ya. Berarti di sini rata-rata mereka meniru Pak Darman. Pak Darman ini disampaikan oleh Ustadz Aziz Kasimco. Beliau seorang tentara. Ketika di majelis Habib Rizik Muhammad Rizik bin Husain Syihabuddin, itu Bapak Aziz Kasimco menyampaikan kalau Pak Darman ini pekerjaan utamanya itu orang majelis, pekerjaan sampingannya itu tentara. Habib Rizik ketawa, wah itu kalau tentara begitu bagus itu. Jadi pekerjaan sampingannya tentara, pekerjaan aslinya beliau adalah Sohibul Majlis Nurul Mustafa. Makanya beliau lebih hafal tanggal-tanggal Hijriah daripada tanggal Masehi. Kelihatannya teman-teman beliau banyak di sini. Amin. Amin. Itu semua ini adalah para dai-daiyah. Para haji-hajian. Amin. Amin. Jadi tugas kita di bumi ini cuma nempak lewat tok. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang akhirat yang kebetulan mampir di bumi. Sehingga hidup kita hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban. Kelihatannya suaranya nyampe ya, walaupun pas-pasan. Ini nggak tahu kok pas sini tadi karena AC batuk-batuk suaranya jadi begini. Tadi di Batu Lima tuh masih lumayan, ada 50% lah. Jadi mudah-mudahan sampai sini bisa tambah jadi 70. Ini masuk turun-turun situ kurang masuk jadi 25%. Mudah-mudahan Allah berikan dengan begini tanda bahwa kita betul-betul sangat mengharapkan rahmat Allah. Sangat betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Hari ini kita berada di tanggal 4 di bulan 8 di tahun 1444 Hijriah. Ini banyak 4 ini. Ahli togel ini lumayan. 4 angka. Masih ada di situ
juga di sini. Ada. Oh, ada lagi. Cuma kalau dengan luar biasa 4 angka 1 miliar. Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di tanggal 4 di bulan 8 di tahun 1444 Hijriah. Itu berarti sekitar 26 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Mubarak, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Amin. Yang sebelumnya di bulan Rajab. Amin. Mempertemukan kita dengan bulan berkah, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma diapit oleh 2 bulan besar. Saking besarnya bulan Rajab dan bulan Ramadan, dikatakan oleh para guru mulia sampai banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Padahal hadirin, bulan Sya'ban ini adalah pintu masuk utama bulan Ramadan. Kalau kita mau masuk ke suatu ruangan, sebuah tempat, kan melewati pintu itu. Ketika orang tidak melewati pintu, dia tidak bakal bisa sampai ke dalam. Lah bulan Ramadan itu adalah pintunya, adalah bulan Sya'ban. Hakikatnya disampaikan oleh guru mulia, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka salah satu amalan utama di dalam bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan seterusnya berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran itu dikatakan oleh Allah sendiri, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Bermakna siapa orang yang mengambil Al-Quran maksimal, maka dia akan maksimal berhasil. Siapa orang yang mengambil Al-Quran 50%, maka dia akan berhasil 50%. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran 100%, maka hidupnya akan berhasil 100%. Al-Quran. Maka Nabi menyampaikan, inna hadzal Quran maktubatun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan. Fata'allamu min maktubati mastata'tum. Maka ambillah dari Al-Quran ini semampu kalian. Jangan sampai gak ngambil. Ini prasmanan, ini hidangan, ini makanan lezat, makanan yang menjadikan kalian sehat, zahir wal batin, dunia wal akhirah. Atau bimakna kalimat mudahnya, kalau ibu kepingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, Al-Quran jawabannya. Kalau bapak kepingin menjadi bapak rumah tangga yang baik, Al-Quran jawabannya. Kalau kepingin menjadi pejabat yang baik, Al-Quran. Kalau kepingin menjadi anak muda yang berhasil, Al-Quran. Kalau kepingin menjadi pedagang yang berhasil, Al-Quran.
Kalau kau ingin menjadi pengangguran yang sukses, Al-Quran. Pokoknya apa saja kalau mau berhasil, Al-Quran. Ini luar biasa. Sampai Allah sendiri promosikan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au tulimah bihil mauta balillahi amru jami'ah. Kalau ada alat yang mana gunung bintang itu disuruh pindah di batu satu, maka alatnya Al-Quran. Kalau ada alat, Anda cari alat untuk membuat gunung yang cabangnya 3, yang katanya sudah patah tinggal 1, gunung Daeng, pindah ke bintang, alatnya Al-Quran. Kalau ada alat, antum potong-potong bumi ini menjadi seperti kuil lapis, Anda bikin bumi ini terbelah-belah, maka alatnya itu Al-Quran. Kalau ada alat, Anda bisa berbicara dengan orang mati, orang yang sudah mati bisa hidup kembali, Al-Quran jawabannya. Al-Quran, Al-Quran. Tapi demikian hadirin, Al-Quran atau Ramadan ini, yang di dalamnya ada Al-Quran ini, bermakna ada rahmat, ada maghfirah, ada semua kebaikan, tidak bakalan kita dapati kecuali melewati bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban pendukung Ramadan utama ini tidak bakalan kita dapati berkahnya kecuali melewati bulan Rajab. Kalau bahasa mudanya, orang yang sukses di luar bulan Ramadan itu tergantung Ramadan. Kalau Ramadan dia sukses, maka 11 bulan di luar Ramadan sukses. Kalau semua bulan dia sukses, maka hidupnya sukses. Kalau hidupnya sukses, matinya sukses. Kalau matinya sukses, maka bangkitnya, perjalanannya sampai hadratullah itu sukses. Amin. Mau begitu? Mari perbaiki hubungan kita dengan Ramadan. Jangan anggap remeh. Orang baik itu ibu, orang baik itu bapak, orang yang baik kepada hal-hal yang baik. Al-Quran itu kitab terbaik. Kalau kita tidak peduli dengan kitab yang lain, tapi kitab Al-Quran kita muliakan, antum masih termasuk orang baik. Kalau antum tidak peduli dengan hari-hari yang lain, antum anggap biasa, tapi hari Jumat Anda muliakan, antum masih lumayan termasuk orang baik. Kalau antum biasa saja dengan bulan-bulan yang lain, tapi Ramadan antum jaga, antum masih termasuk orang baik. Kalau antum biasa saja dengan orang lain, tapi ibu antum, orang tua antum muliakan, antum termasuk orang baik. Kalau antum biasa saja dengan orang lain, antum lebih muliakan guru, muliakan mertua, antum orang baik. Kalau antum biasa saja sama manusia, antum lebih hormati, antum lebih baik kepada orang beriman, antum orang baik. Kalau antum biasa kepada semua makhluk Allah, tapi kepada manusia antum jaga, antum orang baik. Yang saya sebutkan tadi itu hal-hal yang paling baik. Al-Quran kitab terbaik. Kalau kita sampai sudah tidak baik dengan Al-Quran, bukan orang baik. Bulan Ramadan bulan baik. Kalau antum tidak peduli dengan Ramadan, bukan orang baik. Karena kalau kita tidak baik dengan Ramadan, lalu mau di bulan mana? Januari, Februari. Antum tidak bakalan dapat apapun kalau antum tidak baik dengan Ramadan. Demikian juga orang yang baik itu orang yang paling baik kepada orang baik. Dan orang paling baik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tidak baik dengan beliau, semua kebaikan kita tidak ada nilainya. Dan yang paling tertinggi dari semua yang baik ini adalah Allah Rabbul Jalil. Makanya orang kafir itu seburuk-buruk manusia. Jadi jangan mengatakan, oh orang itu manusia sama saja, kafir muslim. Itu orang yang kurang gaul, kopinya kurang hitam, perjalanannya kurang jauh. Bagaimana bisa sama? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina
fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kenapa demikian? Sesungguhnya orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, demikian wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam api neraka, kekal di dalamnya. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah, karena mereka seburuk-buruk orang. Jelas? Maksudnya apa sih? Antum jangan sampai anggap remeh orang Islam. Kalau Ibu Maryam jual onde-onde, Ahok jual onde-onde, beli Ibu Maryam dulu, gitu. Jangan belum apa langsung ke Ahok. Halo? Halo? Kalau ada caleg Hasan, Abdullah, pilih dulu itu. Jangan belum apa pilih Aseng. Begitu maksudnya. Halo? Kalau masih ada pribumi, sayangi dulu pribumi, jangan terlalu jauh, itu lebay. Begitu maksudnya. Laki-laki terbaik, suami terbaik adalah suami yang paling baik kepada keluarganya. Walaupun dia top sampai di Lingga, sampai di Papua, tapi kalau sama anak istri nggak baik, bukan suami yang baik. Betul? Rahasianya ke dalam buku. Maka perbaiki hubungan kita dengan yang baik-baik ini dengan Ramadan. Kalau kita tidak baik dengan Ramadan, habis semua kebaikan kita nggak ada gunanya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil membebaskan orang-orang yang berada dalam penjara. Bulan Ramadan bulan besar yang menjadikan orang kecil menjadi besar. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang menjadikan orang hina menjadi mulia. Bulan Ramadan bahkan hadirin, bulan yang bisa mengentaskan seseorang yang sudah divonis masuk neraka menjadi jalan penghuni surga. Tapi kembali hadirin, bulan Ramadan ternyata tidak berdiri sendiri. Dia didukung utama oleh bulan Sya'ban. Apa yang ada dalam bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban hadirin adalah bulan Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban Syahri, Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Bulan Rajab itu bulan apa? Bulan Sya'ban bulan Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW. Agar kita menjadi orang-orang yang sukses berjumpa dengan bulan Ramadan, maka pintu masuknya adalah bulan Sya'ban. Amalan bulan Sya'ban adalah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat yang saya bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun
anfusikum, benar-benar sungguh-sungguh telah datang kepada kamu sekalian dari diri kalian sendiri. Maksudnya dari manusia, bukan jin. Jangan berharap kalau Nabi itu dari bangsa malaikat. Kalau dari bangsa malaikat, maka tidak ada satupun orang yang tinggalkan sholat. Karena kenapa? Malaikat tanpa kompromi. Sekali tinggalkan sholat, tiba-tiba bangun pagi subuh, dia sudah ada di kelong. Bila asal malaikat. Iya, kan Yahudi begitu. Minta Nabi itu dari malaikat. Ente kalau Nabi dari malaikat selesai. Makanya Nabi itu dari bangsa manusia. Yang kadang-kadang kita bisa tipu dia juga, ya. Kan begitu. Yang kadang-kadang kita bisa sakiti dia juga. Yang kadang-kadang dia juga bisa menangis. Yang kadang-kadang kita anggap dia sama dengan kita. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad? Dikatakan oleh para guru mulia, karena Nabi Muhammad satu-satunya orang yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Itu termaktub jelas dalam ayat yang dibacakan oleh adinda kita, saudari kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah memperjalankan Nabi Muhammad, satu-satunya orang. Belum pernah ada orang yang diperjalankan seperti beliau. Bahkan bukan saja orang, malaikat Jibril yang paling mulia pun tidak bakalan bisa sampai di derajat Nabi kita Muhammad. Ketika sampai di Baitul Maqmur, ketika akan masuk ke Arsy, ketika akan melewati Sidratul Muntaha, Nabi mengajak malaikat Jibril, ayo ya Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, itu bukan tempat saya. Jibril tahu diri. Sebenarnya di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini perjalanan adab. Nabi membawa Islam ini dengan 3 hal besar. Yang pertama tentang akidah, tauhid. Sekitar hampir 13 tahun di Mekah itu cuma mengajarkan tauhid. Satu-satunya syariat itu cuma sholat saja. Itu pun terakhir sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Itu cuma yang penting beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, selesai. Itu hampir 13 tahun. Kemudian setelah itu 10 tahun di Madinah baru turun syariat. Jadi akidah kemudian syariat. Lalu di mana adab? Adab itu singkat tapi ada di tengah, yaitu ketika Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad bisa saja terus sampai kepada Allah, tapi beliau melewati tangga pertama, 2, 3, 4 sampai 7. Demikian juga diperlihatkan oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Beliau tidak mau melewati batas. Ya Muhammad, aku tidak bakalan sampai di sini. Ini bukan wilayahku. Kalau sedikit saja aku naik, maka aku akan terbakar habis. Tinggal nama saja. Jadi silakan Tuhan jalan sendiri. Aku cuma sampai di sini saja. Apa isyarat yang lengkap ini buat kita semua hadirin? Bahwa satu-satunya orang yang bisa membawa kita kepada rahmat Allah, ridha Allah, keselamatan dunia dan akhirat, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu keterbatasan kita. Allah tahu kita tidak bakalan bisa mengambil manfaat Al-Quran. Allah tahu hadirin, kita tidak bakalan bisa mengambil manfaat berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah tahu keterbatasan kita hadirin. Ramadan terlalu besar, Al-Quran terlalu mewah. Kita tidak mungkin sampai mendapatkan semua kebaikan itu. Maka Allah berikan bulan Sya'ban kepada kita. Atau di mana Allah berikan kita amalan sholawat. Makanya hadirin dikatakan oleh guru mulia, sholat kita ini gak laku.
Ini yang berkata ini para wali. Salah satu guru kami daripada Jumlatul Auliya, Syekh Muhammad Lutfi Ghazali, ketika saya bicara dengan beliau, saya katakan, wahai guruku, antum Masya Allah, kalau sholat pasti begini, begini, dan begini. Beliau katakan, kata siapa? Siapa yang bisa khusyuk? Siapa yang bisa sholat istimewa? Kalau seperti kita begini sama saja. Subhanallah, seorang wali, seorang ulama masih merendah seperti itu. Beliau katakan, kita ini sholatnya tidak laku. Sholat kita ini tidak laku, makanya jangan pernah bangga dengan amal. Jangan pernah merasa diri lebih mulia daripada yang lain. Jangan. Itu membahayakan malahan. Beliau katakan, sejujurnya sholat kita tidak pernah diterima oleh Allah. Kalau dilihat dari syarat rukunnya nggak masuk, apalagi tata niatnya, apalagi khusyuknya, hampir nyaris tidak bisa diterima hadirin. Kalau jualan dikasih saja orang nggak mau. Jangankan sampai dijual konvensional, dikasih murah, dikasih diskon, bahkan dikasih saja nggak laku sholat kita. Tapi Allah tahu kelemahan kita. Allah utus Nabi Muhammad hadirin, datangkan Nabi Muhammad supaya mempermudah kita untuk sampai kepadanya. Di dalam sholat itu ada satu rukun sholat yang menyebabkan sholat kita diterima. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua para ulama bermufakat bahwa amal apapun kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah, kecuali satu, sholawat kepada Nabi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat itu ada sholawat, maka sholawat itu pasti diterima, dan semua yang berhubungan dengan sholawat itu ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin, nabinya nabi terbaik, nabinya khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Nabinya nabi terbaik, apapun yang berhubungan dengan nabinya menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.